Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini ijazah amalan dari Syekh Aun Al-Qudumi, ulama yang saat ini masih sering aktif tampil di berbagai media dan masjid di Yordania. Ia menjadi pemimpin di Lembaga Studi Syariah Ma'arij dan stasiun radio Al-Hayya FM. Beliau tamatan S1 di Universitas Yordania dan S2 di Universitas Islam Libanon. Amalan yang beliau ijazahkan ini berupa amaliyah surah Al-Ikhlas yang diyakini dapat mendatangkan rezeki, uang, harta, kekayaan yang halal. Amalan ini dapat dilakukan oleh siapa saja, terutama yang sedang membutuhkan uang mendesak, kesulitan ekonomi, atau terlilit hutang, atau mungkin sedang kehilangan pekerjaan. Baik pria maupun wanita yang mengamalkan amalan ini insya Allah makbul. Adapun yang diijazahkan oleh Syekh Aun Al-Qudumi adalah membaca surah Al-Ikhlas 134 kali setiap malam. Bisa dilakukan setelah sholat isya atau sholat tahajud. Lebih bagus lagi bila diawali dengan sholat sunat hajat 2-12 rakaat di waktu malam. Menurut Syekh Aun Al-Qudumi, bila surah Al-Ikhlas dibaca 134 kali setiap malam, maka akan diberi rezeki yang banyak dari Allah dan diberi kemudahan dalam setiap urusannya. Para ulama maupun habaib terdahulu selalu berpesan agar jangan kurang dari membaca 1000 surat Al-Ikhlas pada malam Arafah dan pada malam-malam yang penuh rahmat. Apalagi jika membaca sampai 100.000 kali. Hal itu semua dapat membuat terangkatnya segala beban dunia dan beban akhiratnya dibantu dijamin oleh Allah. Karena makna As-Samad, nama Allah yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas itu merupakan muara dari segala hajat atau cita-cita. As-Samad adalah yang maha dituju. Allahus Samad menjadi tujuan dari setiap permohonan dan permintaan. Pada hari menjelang kiamat, orang-orang sulit untuk mendapatkan makanan. Tapi hanya dengan mengucapkan salah satu Asmaul Husna itu, yaitu As-Samad, dapat diharapkan kita meraih keberkahan pada setiap malam. Keberkahan dari Ismullah As-Samad. Jadi, apa keistimewaan surah Al-Ikhlas? Pertama, untuk mencapai apa yang diinginkan serta dijauhkan dari mara bahaya. Apabila dibaca 1000 kali di antara waktu sholat maghrib dan sholat isya. Berdoalah selesai membacanya 1000 kali itu dengan sungguh-sungguh. Kedua, agar diselamatkan oleh Allah dari segala maksud orang-orang yang jahat yang ingin berbuat aniaya. Apabila kita berzikir Ya Samad sebanyak 134 kali secara terus-menerus rutin setiap selesai sholat fardu. 3. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata bahwa apabila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa sakit pada badannya, beliau membacakan pada telapak tangannya yang kanan, kemudian diusapkan ke yang sakit. Kalimat-kalimat yang dibaca adalah surah Al-Ikhlas, Al-Balaq, dan An-Nas. 4. Setan tidak akan mampu menggoda orang yang membaca surah Al-Ikhlas. Menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali
setiap selesai sholat subuh, maka setan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat pada hari itu. 5. Membuka pintu rezeki dari berbagai arah. Pernah ada pada suatu ketika seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah Muhammad SAW mengadukan tentang kesulitan hidup yang dideritanya. Ia meminta amalan singkat agar dihilangkan dari segala kesulitan hidup. Rasulullah menganjurkan agar ia jika akan masuk rumah mengucapkan salam. Jika tidak ada orang, dianjurkan mengucap salam kepada Rasulullah. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Orang itu mengamalkannya dengan istiqomah dan penuh keyakinan. Pada akhirnya Allah melapangkan rezeki orang tersebut. 6. Bisa melunaskan hutang-hutang. Pada suatu hari Rasulullah ketika sedang duduk di Masjid Madinah, ada rombongan orang yang mengusung jenazah untuk disolatkan. Mereka meminta Nabi memimpin sholat jenazah. Rasulullah bertanya, apakah mayit ini memiliki hutang? Mereka menjawab, benar, dia meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham. Rasul bersabda bahwa beliau tidak mau mensolatkan orang yang punya hutang, maka kamulah yang mensolatkannya. Pada saat itu juga, malaikat Jibril datang dan berkata, wahai Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu dan menyampaikan kabar bahwa Allah telah mengutus malaikat Jibril lalu menyamar sebagai mayat itu dan membayar hutang-hutangnya pada yang berhak. Maka sholatlah kamu untuknya, ia telah diampuni Allah. Dan siapa yang ikut mensolatkannya juga akan diampuni Allah. Rasulullah merasa takjub dengan berita ini dan bertanya, wahai Jibril, dari mana ia memperoleh kehormatan ini? Jibril menjawab, kehormatan itu ia peroleh karena setiap hari ia membaca 100 kali Qul huwallahu ahad. Di dalam surah Al-Ikhlas terdapat keterangan tentang sifat-sifat Allah dan pujian terhadapnya. 7. Surah Al-Ikhlas mencegah fitnah dan siksa kubur. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas pada saat ia sakit yang membawa kematiannya, maka mayatnya tidak akan busuk dalam kuburnya dan aman dari fitnah kubur, serta selamat melewati titian sirat. 8. Rasulullah juga memberitahu bahwa bila membaca surah Al-Ikhlas 10 kali setiap selesai sholat, mendapat istana di surga. Jika membacanya 20 kali, dibangunkan 2 istana di surga. 30 kali dibaca, dibangunkan 3 istana di surga. 9. Hidup senantiasa diberkahi. 1 kali dibaca, keberkahan untuk diri sendiri. 2 kali, keberkahan untuk diri sendiri dan keluarganya. 3 kali dibaca, keberkahan untuk diri sendiri, keluarga, dan kerabatnya semua. Jika membacanya 100 kali, diampuni dosa-dosanya, kecuali dosa terkait harta dan darah. Demikianlah manfaat, fadilah, dan khasiat dari surah Al-Ikhlas. Ijazah dari Syekh Aun Al-Qadumi Yordania, bacalah surah Al-Ikhlas 134 kali di setiap malam. Siapa yang menerima ijazah ini, tulislah di kolom komentar video ini. Qabiltu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.